Selamat datang kembali di Cikno TV. Oke, Cikno TV hari ini akan membahas seputar resiko galbay di aplikasi kredit pintar, di mana banyak teman-teman yang mengalami galbay ya di aplikasi kredit pintar. Oke, lanjut saja ke kontennya, dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe untuk support Cikno TV. Untuk kalian yang galbay dan tidak bisa dihubungi oleh DC Lapangan Kredit Pintar, bersiap-siaplah, data pinjol kalian akan disebarkan oleh pihak DC Lapangan kepada kontak darurat kalian cantumkan di pinjol kredit pintar. Oke, di sini bagi teman-teman ya yang galbay, kalian itu menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi oleh pihak DC Lapangan Kredit Pintar, mereka akan mengkonfirmasi kepada kontak darurat kalian yang kalian cantumkan saat kalian melakukan peminjaman, dan mereka akan berupaya memberikan data berupa berapa pinjaman yang kalian harus bayarkan, dan pihak DC Lapangan akan menyampaikan kepada kontak darurat untuk disampaikan kepada orangnya langsung. Jadi bersiap-siaplah, ini akan dialami kepada kontak darurat yang kalian cantumkan saat kalian melakukan pinjaman. DC Lapangan Kredit Pintar akan mendatangi kalian ke rumah dengan masa waktu 1 bulan tunggakan secara langsung, dan tidak bisa diperkirakan kapan mereka akan datang. Akan tetapi mereka akan memberi kalian peringatan terlebih dahulu, dan wilayah yang sudah pasti didatangi adalah wilayah Jabodetabek secara random, jadi tidak secara keseluruhan ya. Tergantung dengan lokasi dan alamat kalian bisa didatangi dan ditemukan oleh DC Lapangan Kredit Pintar. Dan Mimin ketahui pernah didatangi adalah Jakarta Pusat, Bandung, Jatim, Tangerang, Purwakarta, Jogja, dan Bogor. Oke, di sini DC Lapangan memang benar adanya mereka mendatangi langsung ke rumah peminjam yang galbay ya, dimana wilayah yang sudah pasti itu adalah wilayah Jabodetabek, tapi tidak keseluruhan wilayah Jabodetabek itu didatangi oleh DC Lapangan. Ini akan disesuaikan dengan alamat dan identitas kalian itu ya. Apakah identitas dan alamat kalian itu benar-benar ada di tempat dan tidak mengalami kesulitan dalam mencari alamat kalian, dan mereka pasti akan mendatangi kalian dan meminta pertanggungjawaban kalian untuk membayar utang pinjol di kredit pintar. DC Lapangan itu sudah melakukan investigasi terlebih dahulu ya, apakah benar kalian itu berada di tempat dan disesuaikan dengan alamat saat kalian melakukan pinjaman. Bagi kalian yang memiliki utang pinjol kredit pintar, hati-hati dengan modus penipuan yang mengatasnamakan DC Lapangan Kredit Pintar. Cermati dan teliti dalam melakukan pembayaran, karena kan modus para penipu ini banyak cara, dan jangan pernah melakukan pembayaran secara pribadi dengan DC manapun. Bayarlah sesuai dengan aplikasi melalui VA atau virtual akun atas nama kita sendiri ya, yang membuktikan kita ada sangkutan utang pinjol kredit pintar, atau melalui aplikasi kredit pintar secara langsung dari HP kalian. Oke, di sini banyak teman-teman ya, teman saya juga yang mengalami galbay, tapi dia ini merasa ketakutan karena sudah sering dilakukan penagihan oleh DC Lapangan, sehingga saat tiba-tiba dia itu melakukan transfer kepada pihak DC Lapangan melalui rekening pribadi ya, dan karena dia tidak tahu bahwa banyak penipuan yang mengatasnamakan DC Lapangan, jadi teman saya itu lanjut saja melakukan transfer. Tapi saat dia sudah menyelesaikan transfer, ternyata saat dia buka aplikasi itu membuktikan bahwa
utang itu tidak berkurang, sehingga dia merasa pasrah dan penipu itu yang mengaku sebagai DC lapangan itu menghilang. Dan diharapkan teman-teman jangan sampai kalian itu mengalami penipuan yang dialami oleh teman saya ya. Jadi kalian harus berhati-hati. DC lapangan itu melakukan penagihan, baiknya kalian minta VA-nya saja yang membuktikan bahwa kalian itu ada utang untuk melakukan pembayaran pinjol di kredit pintar. Jadi waspadai dan jangan sampai kalian terkecoh oleh para penipu-penipu yang mengaku sebagai DC lapangan. Bagi kalian yang didatangi DC lapangan kredit pintar, silakan kalian tanyakan dulu identitas mereka benar dari DC lapangan kredit pintar, seperti surat tugas mereka dan konfirmasi kepada kredit pintar apa benar mereka DC lapangan tersebut. Dan jika benar, jelaskan kepada mereka perihal kalian kenapa bisa galbay dan ajak negosiasi. Dan bagi yang belum bisa bayar, jangan pernah janjikan kepada DC kapan harus bayar. Jadi kalian juga harus cermati, bila ada DC lapangan sebaiknya kalian minta bukti yang membuktikan mereka itu benar-benar DC lapangan resmi dari kredit pintar. Tapi ini enggak mesti kredit pintar, juga DC-DC yang lainnya. Bila mereka itu melakukan penagihan datang langsung ke rumah, sebaiknya kalian itu tanyakan dulu atribut dan bukti mereka itu bertugas untuk melakukan penagihan pinjol ya. Dan bayarlah sesuai dengan prosedur ya, melalui VA atau melalui aplikasi. Mau itu dia bilang keringanan atau ada diskon, bayarlah melalui aplikasi atau virtual akun kalian ya. Jika galbay sudah pasti otomatis masuk blacklist BI checking. Dikarenakan pinjol kredit pintar ini termasuk pinjol legal atau resmi, jadi akan mengalami kesulitan untuk pinjam ke bank. Oke, di sini ya, bagi kalian yang sudah galbay sudah pasti masuk ke blacklist BI checking, dan kalian itu namanya cacat dan kemungkinan agak sulit ya saat kalian itu melakukan pinjaman ke bank, apalagi di KPR. Apalagi utang pinjol kalian itu sudah lumayan besar, di atas 10 juta, pasti kalian itu agak kesulitan dalam melakukan pinjamannya ya. Untuk penagihan yang telat bayar 1 hari, kredit pintar ini agak sedikit pengertian dengan peringatan-peringatan yang sedikit menjengkelkan dan ancaman yang membuat kalian agak emosi. Jadi harap dimaklumi. Pinjol sekarang sangat mewaspadai kalian yang akan jadi bibit galbay selanjutnya. Teman-teman, di sini memang pinjol agak was-was dan hati-hati ya, dimana mereka yang melakukan pinjaman kebanyakan hanya minjam tapi nggak mau bayar ya. Jadi mereka itu antisipasi bagaimana cara agar kalian itu jangan sampai galbay. Jadi mereka itu bisa bilang kalian itu akan masuk ke blacklist BI checking, resiko-resiko nama kalian akan rusak, dan kalian itu akan mengalami kerugian di masa depan saat kalian itu melakukan pinjaman ke bank ya, atau kalian itu tidak bisa melakukan pinjaman pinjol di tempat lain ya. Berbagai cara yang mereka lakukan ya, yang terpenting membuat mindset atau pemikiran kalian itu harus bayar ya. Jangan sampai kalian itu menunggak, mereka tidak tahu menahu kalian itu mau pakai duit dari mana, mau minjam. Jadi pokoknya mereka itu upaya supaya kalian itu bayar pinjol ya. Jangan sampai kalian itu telat membayar cicilan utang yang ada di pinjol tersebut ya. Jadi pikirkan dan biasakan ya, sudah biasa melakukan pinjaman di pinjol. Apalagi kalian itu telatnya lumayan lama ya, sudah lebih 1 hari atau seminggu ya, pasti
ancaman-ancaman mereka itu banyak hal yang buat kalian itu takut untuk galbay ya. Untuk kalian yang galbay, utang kalian akan menjadi 2 kali lipat. Misal nih, utang pinjol kalian 600.000 karena ada bunga dan denda menjadi 1,2 juta. Bagaimana menurut kalian? Apakah denda dan bunga pinjol kredit pintar lumayan besar? Kalau menurut Mimin sih lumayan besar, apalagi pinjaman dan bayaran segitu ya. Sebaiknya Mimin sarankan tunggu keputusan dari pihak pinjol kredit pintar. Siapa tahu kalian sangat beruntung dengan keringanan bayar pokoknya saja jika kalian mampu membayarnya. Oke teman-teman, inilah pembahasan dari Cikno TV seputar aplikasi kredit pintar ya. Resiko galbaynya kalian pikirkan dan resapi ya di pikiran kalian apa yang akan terjadi kepada diri kalian bila kalian itu galbay di aplikasi kredit pintar. Apalagi kalian yang tidak terbiasa dengan penagihan-penagihan yang dilakukan oleh pihak kredit pintar ini ya. Karena kredit pintar ini aplikasi yang sudah berizin OJK, apalagi sudah lama beroperasi ya. Jadi banyak hal, banyak pengalaman yang mereka alami ya untuk melakukan penagihan. Dan kalian diharapkan bila kalian itu galbay, kalian itu jangan sampai gelabakan ya. Dimana saat kalian itu gelabakan dan mental kalian itu turun, biasanya masalah selanjutnya adalah banyak penipu-penipu yang mengaku sebagai DC lapangan. Dan kalian harus cermati dan kalian harus berpikir tenang, jangan sampai kalian itu terjebak ke dalam masalah-masalah yang lain. Itu hanya saran dari Cikno TV. Dan untuk teman-teman, jangan pinjam di aplikasi pinjol bila kalian tidak ingin berurusan hal-hal yang seperti ini. Itu saja dari Cikno TV. Semoga pembahasan konten video ini bermanfaat, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar Cikno TV bisa memberi kalian informasi seputar resiko galbay di aplikasi pinjol-pinjol yang lain ya. Oke, itu saja dari Cikno TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.